Selamat pagi, Shalom, apa kabar? Anak-anak sekolah minggu kelas Salomo, guru-guru sekolah minggu, dan juga para orang tua. Semoga keadaan kita semua, walau tetap di rumah oleh karena ada wabah corona ini, tetap baik dan selalu sehat. Amin. Mari kita akan mulai sekolah minggu hari ini di awal bulan Mei. Dan kita percaya penyertaan Tuhan atas kita luar biasa. Kita akan naikkan pujian terlebih dahulu, Taat T-A-A-T. Haleluya. Mari kita nyanyi bersama pujian ini. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu, betulung aku taat kepada sekolah minggu, orang tua, guru sekolah minggu harus taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita lanjut dengan pujian Ku Datang Ya Bapa Dalam Kerinduan. Kita belajar lagu ini dan kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku bersama-sama untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau ingatkan kami semua untuk taat dan setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bawa kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Saat kami harus taat akan pemerintah supaya kami tetap di rumah di tengah-tengah wabah corona ini, dan kami setia melakukannya. Terlebih Tuhan, kami mau taat dan setia akan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan kami, untuk bangsa ini, untuk dunia ini. Berkati kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan, supaya menjadi berkat buat kami tentang taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Ingat, belajar firman Tuhan setiap hari membuat kita semakin diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan buka di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-30. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ke-30 ini cukup panjang, tetapi kita tidak akan membaca semuanya. Kita akan membaca beberapa ayat. Judulnya adalah perapian yang menyala-nyala. Ayat 1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang ditinggikan, yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Kita akan lompat kepada ayat yang ke-6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu." Kita lompat di ayat yang ke-17 dan ayat 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, adik-adik, hari ini tema kita adalah taat. Ya, taat, ya. Taat dan setia. Ya. Taat dan setia kepada siapa? Tuhan, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita melihat di sini ada seorang Raja Nebukadnezar yang mempunyai 3 orang pegawai dari Yahudi yang sangat hebat, yang sangat pintar dan setia. Siapa nama mereka? Ya, nama mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, raja meminta untuk mereka menyembah patung, karena waktu itu Raja Nebukadnezar membuat patung emas, ya, untuk disembah. Nah, adik-adik, tetapi kita melihat di sini bahwa ketika raja di ayat yang ke-14 sampai yang ke-16 itu memerintahkan untuk membuat patung emas dan siapa saja harus menyembah dia, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi yang terjadi adalah 3 orang ini tidak mau menyembah patung emas ini. Nah, ada yang melaporkannya kepada raja bahwa mereka tidak menyembah patung emas ini. Nah, ketika dilaporkan mereka tidak menyembah, maka raja menjadi sangat marah. Ya, padahal 3 orang ini orang kepercayaan Raja Nebukadnezar.
orang yang sangat diandalkan oleh beliau. Tetapi faktanya ketika raja memerintahkan untuk menyembah patung emas, dan siapa yang tidak menyembahkan dihukum, mereka tidak mau. Nah, pertanyaannya adalah mereka tidak mau menyembah patung emas itu kenapa, adik-adik? Siapa yang tahu? Ya, karena mereka adalah orang-orang yang pada awalnya orang-orang yang taat beribadah kepada Tuhan Allah. Mereka adalah orang-orang yang setia membaca firman Allah, melakukan firman Allah, dan mereka adalah orang-orang yang selalu bertanya kepada Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, kalau melihat dari pasal pertama, kita melihat bagaimana ketika mereka dalam pembuangan di Babel, mereka dipilih oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, itu luar biasa, sampai pada Nebukadnezar ini. Kemudian di ayat 17 dan ayat 18, ketika mereka ditantang untuk menyembah patung emas Nebukadnezar, mereka bahkan diancam untuk dihukum mati. Dan hukumannya apa? Dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, luar biasa, panas. Korek api saja kalau kena tangan kita panas ya, atau mungkin panci ketika kita masak tersentuh tangan kita panas. Ini dibakar ya, hidup-hidup dalam perapian yang menyala-nyala, yang kuat nyala apinya. Wah, bagaimana? Pasti gosong dong. Tapi ternyata ketika mereka tidak taat kepada raja dan dihukum, dan mereka mengatakan di ayat yang ke-17 dan 18 tadi yang kita sudah baca itu luar biasa. Mereka lebih taat kepada Allah daripada patung emas yang dibuat oleh raja. Dan pernyataan yang luar biasa dari mereka adalah seperti ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Artinya apa? Mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, ya. Tapi seandainya Tuhan tidak menolong mereka, mereka juga mengatakan dengan iman, tetap tidak akan menyembah, tetap tidak akan sujud menyembah patung emas itu, walaupun mati, terbakar, terpanggang, gosong dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, itu sebuah iman yang hebat, adik-adik. Kita harus teladani iman mereka, ya, menjadi orang-orang yang taat dan setia. Nah, kita melihat hukuman karena tidak taat di ayat yang ke-15 bagian B itu memang sangat jelas. Mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu dinyatakan atas mereka saat mereka taat dan setia kepada Tuhan. Mujizat Allah terjadi atas mereka. Mereka tidak terbakar. Di ayat 24 sampai ayat yang ke-27, bagaimana mereka tidak terbakar. Ayat 24 dikatakan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wah, perhatikan adik-adik. Saat di perapian yang menyala-nyala hanya 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi ternyata ada satu pribadi yang lain. Siapa dia? Iya, betul. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan mereka. Mujizat Allah terjadi atas hidup mereka, dan mereka tidak terbakar. Karena ketaatan dan kesetiaan, mereka mengalami mujizat Allah yang luar biasa.
Dan bahkan kita melihat di ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, saat mata kepala Nebukadnezar melihat sendiri bahwa 3 orang ini tidak terbakar, dan bahwa ada satu pribadi lain selain ketiga orang ini, menjadi heran. Dan lihat, mari kita baca ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, adik-adik lihat, saat Nebukadnezar melihat sendiri bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar, bahkan ada satu pribadi yang lain, dia betul-betul menyadari bahwa Allahnya 3 orang ini adalah Allah yang luar biasa. Dan bahkan Nebukadnezar memerintahkan supaya kalau ada lagi orang-orang yang menghina, meremehkan, mengata-ngatai tidak hormat, tidak sopan tentang Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa hukumannya? Ya, hukumannya adalah dipenggal. Ya, wah, mungkin dimutilasi, dirajam, wah, dipenggal. Dan bahkan apa? Rumahnya akan dirobohkan. Ini menandakan bahwa Nebukadnezar sangat-sangat menghormati dan hatinya mulai memikirkan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik sekalian, kita melihat di sini hasil dari ketaatan dan kesetiaan mereka bertiga mendatangkan berkat yang luar biasa, mujizat Allah yang luar biasa. Pertama, mendatangkan mujizat pertolongan, Tuhan menolong mereka sehingga mereka selamat, tidak terpanggang, tidak gosong. Yang kedua, membuat Nebukadnezar ini mulai hatinya tertuju kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan memberikan sebuah pengumuman penting, siapa yang menghina Allahnya mereka akan dihukum berat. Dan yang ketiga, kita melihat di sini bagaimana kehidupan dari ketiga orang ini, kedudukannya naik level, ya, kedudukannya semakin tinggi dan menjadi orang penting Nebukadnezar. Nah, adik-adik, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini ada 2 pelajaran penting buat kita yang perlu kita akan renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah mari kita taat dan setia selalu kepada Tuhan apapun keadaan kita. Dan jangan gampang untuk terpengaruh dan mengikuti godaan-godaan dunia ini. Misalnya contoh, ya, saat kita di sekolah mungkin ada pelajaran agama khusus dan kita harus mengikuti pelajaran khusus itu, dan kita tidak boleh keluar, tetapi tetap di dalam kelas walaupun itu bukan pelajaran agama kita. Kita dipaksa untuk mungkin mengikuti, kita akan tegas mengatakan tidak. Dan bahkan mungkin ada yang mengajak kita untuk punya iman yang lain. Adik-adik harus tegas mengatakan tidak karena sudah punya Tuhan Yesus. Atau mungkin ketika nanti adik-adik beranjak dewasa dan mulai memiliki pasangan hidup,
milikilah pasangan hidup yang seiman, yang setia kepada Tuhan Yesus. Jangan mau memiliki pasangan yang tidak seiman, walaupun diiming-imingi kedudukan, harta, kekayaan apapun itu. Tetap Tuhan Yesus, tetap punya iman kepada Tuhan. Adik-adik harus taat dan setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, ingat, ketika kita taat dan setia melakukan bagian kita, Tuhan pasti akan menolong dan memberikan pertolongannya, mujizatnya, berkatnya bagi siapapun yang percaya kepada Dia, yang setia kepada Dia. Dan ini sebuah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun Tuhan tidak menolong mereka dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tidak akan menyangkal Tuhan. Tetap percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita bersama-sama menjadi orang-orang yang taat dan setia seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dimanapun kita berada. Kalau mereka dalam lingkungan istana Nebukadnezar yang kafir, yang tidak percaya kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak membuat mereka mengurangi waktunya berdoa dengan Tuhan, tidak mengurangi waktu mereka untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak mengurangi waktu mereka menyembah dengan Tuhan, walaupun kehidupan di sekitarnya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, saat ini kita diuji dengan wabah corona. Bagaimana kita harus di rumah, tidak bisa keluar karena bahayanya virus ini, dan kita tidak bisa ke gereja, tidak bisa sekolah minggu lagi seperti dulu. Tapi kita tetap cari Tuhan, mengutamakan Tuhan, beribadah lewat ibadah online seperti ini, dan bacalah firman Tuhan. Ingat, belajar firman Tuhan akan membawa kita semakin diberkati oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan, yang setia, yang taat akan Tuhan sampai akhir. Tuhan memberkati. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kita, dan kita akan melalui masa-masa sulitan ini bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, jangan takut, Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami bisa kembali belajar firman Tuhan tentang kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Biarlah kami juga diberkati Tuhan, dan kami menjadi seperti mereka. Iman kami kuat Tuhan, dan kami tetap percaya kepada Yesus apapun tantangan dan masalah hidup kami. Walaupun kami sekarang ini masih sekolah dasar, tapi akan berlanjut SMP, SMA, dan seterusnya. Akan banyak tantangan buat kami, tapi biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan seperti mereka. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati anak-anak kelas Salumus semua, berkati guru-guru kelas Salumus semua, berkati orang tuanya dimanapun mereka sekarang berada. Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap di rumah, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, tetap baik dan selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, untuk tugas kita yang harus kita kerjakan pada hari ini adalah adik-adik menghafal ayat dari Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Nah, karena ini panjang, jadi mungkin sulit untuk kita hafalkan. Tugasnya adalah begini. Kita akan mengekspresikan ayat ini menjadi saat kita menjawab, anggap saja ini pertanyaan dari Nebukadnezar tadi, dan kita menjawabnya di ayat 17 dan 18 tapi dengan ekspresi. Nah, misalnya begini. Jika Allah kami
yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya tetap Tuhan Yesus. Kira-kira seperti itu, atau dengan sebuah ekspresi yang lain, tidak harus mungkin ayatnya dibaca sama, tapi kurang lebih ayat 17 sampai 18 seperti itu kita ekspresikan. Ya. Ini tugas kita sambil di video, sambil kita menjawab pertanyaannya Bukan Nesa dengan lantang dan tegas. Nanti pasti akan ada penilaian tersendiri dari guru kelas Salomo. Demikian tugas kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.